Rabbil alamin rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngajinya. Saya kirim filenya di grup WhatsApp Gurunya Manusia, silakan dilihat. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Al-miyahu allati yajuzu at-tathhiru biha sab'u miyahin. Macam-macam air yang boleh untuk bersuci itu ada berapa? 7 macam air. Nah, kita ulang-ulang, jangan sampai bosan ya. Siapa tahu nanti setiap kali kita mengulangi ini, meskipun sebelumnya sudah pernah dibahas, ada ilmu baru, ada tambahan baru. Biasanya begitu. Contoh, meskipun berulang kali ngaji Al-Quran, meskipun berulang kali setiap hari membaca Al-Quran, tapi terkadang kita menemukan ilmu yang baru, yang sebelumnya terlewatkan. Ya, itulah artinya Allah itu memberikan ilmu itu sedikit demi sedikit. Apa yang kita tidak tahu, apa yang kita belum tahu, perlahan-lahan Allah akan membukakan rahasia-rahasianya. Orang langsung pinter ngono ora. Ya sama kayak kita panjenengan ngajar disiplin ilmu apapun kepada anak-anak, babnya yaitu itu terus, babnya yaitu itu diulang-ulang, tapi mungkin ada tambahannya, ada yang membedakan. Allah membukakan futuh, dibukakan pintu pemahaman. Biasanya ngajar ekonomi babnya mengkoyok ngene tok, tapi ternyata Anda tadi habis baca share-sharean di Instagram ilmu baru, akun tentang ekonomi, atau habis dengar podcast yang ada kaitannya dengan bab yang Anda biasanya ajarkan di kelas, ternyata ada wawasan baru. Nah, seperti itulah ya. Jadi maka kata para ulama di dalam kitab Bidayatul Muta'alim itu kan diterangkan syarah dari kitab Adabul Alim wal Ta'limul Muta'alim, jangan sampai kita bosan meskipun ibaratnya sudah membaca itu 1000 kali. Ya. Nah, air yang boleh dipakai untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama ma'us sama'i, yakni air hujan. Air yang turun langsung dari langit. Kemudian wama'ul bahri, dan banyu segoro atau air laut. Itu kalau makna Jawanya Anda bisa lihat, bisa di zoom itu. Lan banyu segoro. Wama'un nahri, lan banyu apa? Pengawan atau air sungai. Wama'ul biri, dan air sumur. Wama'ul aini, lan banyu sumberan atau air mata air. Mata air. Wa ma'us salji, lan banyu es atau air es salju. Wa ma'ul bardi, lan banyu embun. Ini 7 macam air yang sudah ditetapkan diperbolehkan untuk bersuci. Jadi bahasanya bukan berwudu. Kalau berwudu itu spesifik, tapi di sini bahasanya adalah bersuci. Ya, apa? Bersuci. Bersuci berarti bisa mandi atau menghilangkan najis dan sebagainya. Sumbal miyahu nuli utawi piro-piro banyu. Kemudian pembagian air iku ala arba'ati aksamin ing atase 4 piro-piro macam. Tahirin mutahhirin. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan, ghairu makruhin, yang tidak dimakruhkan, istimaluhu, penggunaannya atau pemakaiannya. Sekali lagi, ini air yang suci dan mensucikan. Dia suci dan bisa dipakai untuk bersuci dan tidak makruh digunakan. Yaitu apa? Al-ma'u al-mutlaq, yakni air mutlak. Air mutlak itu air yang tidak terikat oleh zat atau jenis atau faktor lain. Itu namanya apa? Air mutlak. Dia ya
Seperti itu tadi. Seperti air hujan, air laut itu air mutlak, ya. Dia bisa suci dan mensucikan dan tidak makruh. Nah, itu tohirun mutahhirun. Makruhin kemudian karena ada yang makruh, suci dan mensucikan tapi makruh. Yang kedua, wal tohirin lan banyu kang suci, mutahirin kang nyuciake, makruhin kang dimakruhkan, apa istimaluhu menggunakannya tohir, yakni wahwa iku alma'u banyu almusyammasu kang den pepe atau air yang telah terkena panas matahari. Itu boleh dipakai, tapi hukumnya makruh. Makruh karena kulit wajah ini kan sensitif, ya. Jadi kalau seumpamanya apa itu bukan hanya air yang terbuka seperti kolam atau bak yang terbuka. Bahkan kalau apa itu tandon air itu kan terkena panas langsung. Kalau tidak ada iup-iupannya, ya. Tidak di apa itu, tidak ada talangnya, tidak ada penutupnya, itu panas banget. Kemudian Anda wudhu dari situ, ya sah saja, tapi itu makruh. Kalau bisa dibiarkan dulu agak dingin gitu, ya. Wa tahirin lan banyu kang suci, ghairu mutahirin yang tidak mensucikan air itu suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Li ghairihi maring liyane ma apa wa huwa al-ma'u al-musta'malu, yakni air yang sudah digunakan, air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk bersuci, ya. Kemudian wal mutaghayyiru bima khalaqahu minat tahira wa huwa ma'un najas. Kemudian yang keempat yakni air najis. Air najis atau air mutanajis, yaitu air yang kurang dari 2 kullah yang terkena najis, atau air itu 2 kullah lebih kemudian berubah karena najis itu. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini, ada air najis, ada air yang terkena najis. Yang terkena najis asalnya suci, tapi kedatangan sesuatu yang baru, kecemplungan atau tercampur dengan faktor eksternal, maka sifatnya itu berubah. 3, baik itu rasanya, warnanya atau baunya. Apabila, tolong diperhatikan, apabila ini dominan sampai merubah itu semuanya secara dominan, maka air itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau masih sedikit, maka dimakfu. Ya, contoh air 2 kola itu ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan 190 liter, ada yang mengatakan 270 liter. Ada yang mengatakan 216 liter. Ya. Jadi ini kan ukurannya Baghdad itu Persia, dulu itu Persia, sekarang itu Iran. Berarti ya dulu ilmunya Iran itu memang sudah maju dari dulu, makanya dipakai untuk ukuran atau takaran itu menggunakan istilahnya dari Baghdad atau Persia. Mungkin jenengan juga sudah pernah mendengar istilah dirok ya, atau hasta. Itu ukuran kuno, ukuran zaman dulu yang sekarang sudah tidak dipakai, ya. Atau istilahnya mud, ya, ada istilahnya mud dan seterusnya. Nah, kalau sekarang sudah global, sudah internasional, sudah pakai sentimeter, kilogram, milimeter dan seterusnya, baik panjang maupun berat itu sudah menjadi satu, ya. Kalau satu dhira itu kurang lebih setengah meter. Nah, tadi subuh saya ngaji tafsir Jalalain itu sama anak-anak, diterangkan bahwa kaum Ad itu bastoh, diberikan Allah anugerah, tapi kemudian dia ingkar. Bastoh itu kejembaran itu ditafsirkan oleh para ulama satu kuwah. Kaum Ad itu kuat, sangat powerful sekali, kekuatannya itu berlipat-lipat manusia normal. Kemudian kuwatan watulan lan dawane. Di situ diterangkan panjangnya kaum Ad, tinggi badannya itu adalah mi'atu dhiro'in, 100 dhiro'. Kalau 1 dhiro' itu setengah meter, berarti dulu tingginya kaum Ad itu kira-kira berapa? 50 meter. Nah, itu yang rata-rata. Wa aqsaruha, dan
yang paling pendek kaum Ad itu adalah separuhnya, khomsi nadiroan. Berarti 25 meter. Nah, kita ini kan tingginya, Anda ini ya 150, 1,5 kan? 1,5. Kalau atlet basket, anak-anak sekarang itu kan ada yang diprogram sejak kecil itu ya, kalsiumnya, proteinnya, ada yang nanti tingginya dia hampir 2 meter. Atau 180 lah ya, 180. Pemain-pemain voli itu kan hampir 2 meter. Pemain voli meskipun dia main tarkam ya, main kampung, tapi itu puluhan juta loh itu gajinya itu. Karena di situ kan banyak orang beli tiket, meskipun di kampung loh ya. Tapi kan terus anak main judi nih. Sama dengan sepak bola tarkam. Itu kan kalau anak itu diprogram sejak kecil dia gizi nutrisinya tercukupi, tulangnya bisa tumbuh maksimal, itu kan bisa mencapai 180 dan sebagainya. Jepang itu Bapak Ibu sekalian, Jepang itu ini olahraga ya, sains ya. Jepang itu tahun 90-an kan, tahun 90-an sampai awal 2000 itu kan secara postur dia selalu tertinggal Jepang itu. Begitu pula dengan Korea. Tapi kemudian mereka sadar bagi anak-anak yang memang fokusnya adalah di dunia olahraga, mereka betul-betul diprogram sejak kecil, sejak dini, ya, Jepang, Korea, Cina. Itu sekarang itu dilihat hasilnya, anak-anak remaja sekarang itu dur-dur. Yang Korea atau Jepang itu. Karena memang orang tuanya peduli banget terhadap tumbuh kembangnya anak-anak itu sejak kecil. Ini tentu terkait dengan asupan ya, terkait dengan asupan. Nah itu dulu kaum Ad itu dhuwure sakmono kae, 50 meter, paling pendek itu 25 meter. Sepatune sak piro ukurane iku ya. Sepatune iku sak piro. Ya. Nah, terus tambah suwe wong manusia itu tambah suwe tambah mengkerut. Ya, tambah cilik. Nah, kalau kita punya anak yang masih tumbuh kembang, ya tadi saya sampaikan yang masih bisa itu anak SMP. Tadi saya sampaikan ke anak-anak ya, SMP kelas 7, kelas 8 itu kan masih bisa. Masih bisa. Nah, yang kelas 10, kelas 11 sudah tidak bisa itu, sudah stop itu. Ya, sudah stop. Diotot-otot kaya apa ya paling sak senti ngono paling ya. Nah, itu pun tulang-tulangnya yang harus direkayasa. Tapi kalau masih anak kelas 7 mondok awal masuk itu masih cilik engko kelas 9 lah moro-moro dhuwur ya. Tingginya ya karena itu banyak aktivitas fisik, karate, mereka olahraga, mereka lari seperti itu. Nah, 500 kati menurut bangsa Baghdad itu kurang lebih diambil tengahnya saja 216 liter. Gampangnya kalau di dalam ukuran bak mandi ukurannya piro? 60 kali 60 kali 60 cm. 60 ini yang pertama panjangnya ya, kemudian 60 selanjutnya itu tingginya, kemudian 60 selanjutnya itu isinya, ketinggian airnya. Nah, itu nanti kurang lebih 216 liter. Nah, itu adalah air 2 kolah. Ya, kalau orang dulu kan lebih ya, kalau bikin bak kamar mandi kan dulu lego-lego ya. Iso diseni iwak barang ya. Biur itu apalagi pakai sumur zaman dulu. Dulu itu sumur kan posisinya di depan ya. Kebanyakan di depan rumah. Nah, itu saya masih ingat dulu depan tetangga pas ini loh, warung Iqbal itu loh, sebelahnya Cak Mukhtar, Mbak Ana itu loh, yang ke bawah warung Iqbal. Itu dulu saya sering mandi di situ karena dulu di depan itu ada sumurnya, terus ada jedingnya dulu di depan itu. Ya, itu ibunya Cipto dulu sering main ke situ waktu saya kecil. Ada dulu buka toko warung itu jualan wayang, jualannya keran. Kalau hari Minggu libur sekolah itu senengane dulinan itu ya. Sambil itu ada kamar mandinya. Saya masih ingat orang zaman dulu itu ya. Dulu itu juga tahun 90 masih ada apa itu cikar. Kamu tahu cikar enggak? Nah, tahu lah ya panjenengan dengan gen kolonial ya. Dulu desa Kuaron ini kan banyak dulu kelunding itu ya. 2 sapi atau 2 ya dulu ya sapinya. Pergi ke sawah itu tahun 90 saya masih menangi. Ya anak-anak sekarang enggak tahu itu ya. Kalau pengen lihat ada di mana? Di Museum Angkut di Batu sana ya. Jatimpak berapa itu? Jatimpak 3 atau berapa? Itu ada itu. Dimuseumkan itu ya. Apa namanya cikar itu ya.
Dulu seneng sekali nunut itu ya, numpak gitu ya. Nah itu kalau dibuat ukuran itu 60 kali 60 kali 60 pokoknya gitu. Nah kalau seandainya yang tercampur itu tercampur sabun cair masuk ke situ umpama itu kalau tidak dominan ya enggak apa-apa dimakfu ya. Tapi kalau sudah pekat kemudian baunya itu dominan sekali loh ya. Kurang dari 2 kola kalau merubah 3 sifatnya itu kalau dominan sekali lagi maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Tidak bersuci seperti itu. Nah, air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci itu seperti apa? Air suci yang tidak mensucikan banyak ya. Berubah warnanya. Contoh air bercampur dengan teh hingga berubah menjadi coklat, maka dia bukan air mutlak tapi disebut dengan air teh. Ya, gitu ya. Karena sudah campuran secara dominan. Rasanya ada air yang bening tapi dicampuri gula, maka dia rasanya berubah menjadi manis, ya kan? Air gula. Meskipun warnanya dia bening. Dulu itu kan ada yang jualan apa itu minuman apa itu namanya? Bukan sirup Bu, apa air tapi rasanya aja yang dijual di toko-toko itu loh. Bukan merek-merek terkenal kok, sekarang sudah tidak ada. Jadi airnya bening tapi diminum tapi ono rasa apa jenenge kula lali aku. Magic water. Kayak Maison tapi merek liya, apa jenenge? Tapi ingat ya. Bening, airnya bening tapi diminum itu ono rasa orange, rasa strawberry. Tapi warnanya tidak berubah, Bu. Dia putih, warna bening. Merek apa itu? Ono tahun 2000. Gitu ya. Nah, itu sudah berubah itu karena berubah rasa, tidak bisa dipakai untuk wudhu. Kemudian berubah baunya. Contoh air bening bercampur dengan air mawar, perasan air mawar. Ya, mandi kembang gitu ya. Atau parfum hingga aromanya berubah kuat. Aromanya apa? Berubah kuat. Nah, banyunya dicampur sampai parfum. Anak zaman sekarang itu kan SD itu kan suka berburu parfum ya. Ngewar parfum. Putra jenengan juga gitu. Beli parfum ya. Ono sing regane 200, ono sing 300. Apa Pak Andre jenenge Mykonos. Nah, anak saya itu Afkar itu. Lah lucu kan. Jadi yang bikin lucu lagi itu di lemarinya dia di rumah itu banyak berjujur itu. Durung tek tuku mana. Wis pokoknya koleksinya akeh. Areke mondok ya. Nah, kemarin waktu nganter mondok di MG itu lucu. Jadi waktu orang tua masuk kamar untuk nata lemari anak-anaknya, itu di lemari setiap anak itu ya podo. Parfumnya itu parfum Mykonos gitu, tapi beda varian. Jadi dilirik sama anak saya Afkar itu. Terus bilang ke ibunya itu, Mi itu loh, pakai parfum Mykonos gitu katanya. Karena itu fenomena anak zaman sekarang, jadi ternyata juga dibawa di pondok ya lemari. Tapi ya mending lah arek-arek saiki wis wangi-wangi gitu ya. Jenengan jangan kalah wangi dengan anak sekarang. Arek parfuman sama gak parfuman ya. Zaman biyen kan anak sekolah dulu kan baunya bau matahari ya. Bau matahari ambu srengenge, saiki wis wangi ya gitu. Nah, itu kalau air itu bercampur dengan bau seperti air mawar atau parfum hingga aromanya berubah kuat, maka bukan lagi air mutlak meskipun dia bening warnanya, tapi karena sudah ada faktor eksternal ya. Faktor eksternal dalam hal ini adalah bau. Contoh yang lain banyak sekali. Air bercampur susu, air sirup, air kopi itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk mensucikan karena sudah tidak mutlak lagi. Gitu ya. Nah, catatan penting tidak setiap perubahan membuat air tidak sah untuk bersuci. Misalnya air berubah karena lama tergenang, itu masih bisa. Atau air itu ada lumutnya, masih bisa dipakai. Ya, karena ada lumutnya atau tanah itu sesuatu yang alami dan sesuatu yang sulit dihindari. Sesuatu yang alami dan sulit dihindari pada prinsipnya masih dapat dihukumi suci dan mensucikan selama dia disebut air mutlak. Paham dong? Nah, ini terkait dengan air. Makanya tadi saya bilang siapa tahu dalam pembahasan ini kita diingatkan lagi ada sesuatu yang
tidak kita ketahui terus ada ilmu baru. Seperti itu. Oke, itu jadi air ya. Nah, air yang suci mensucikan. Ini penting sekali, kita harus tahu sebagai seorang yang belajar ilmu agama. Nanti kalau ada orang yang tidak tahu, ya kita kasih tahu gitu. Karena banyak di kalangan kita ini orang-orang ini yang awam. Contoh kemarin jamaah haji yang lansia itu masih banyak yang awam. Ya, masalah bersuci itu masih banyak yang belepotan. Bahkan sesama petugas haji pun, ya teman-teman petugas yang muda-muda itu juga, karena mereka bukan basicnya agama, juga banyak yang bertanya kepada saya tentang hukum ini dan sebagainya. Sholat jamak, sholat qashar itu kan sesuatu yang basic ya. Ya, tapi ya alhamdulillah mereka mau belajar. Nah, ini penting sekali. Makanya ilmu fikih itu menentukan sah atau batalnya ibadah itu ya kita harus tahu dan terus harus belajar. Saya pun bab toharo itu kan paling awal dan paling sering dipelajari ke zaman mondok biyen. Saya juga tetap membaca dari berbagai macam referensi, baik yang dulu maupun yang modern sekarang terkait dengan bersuci ini kayak apa sih gitu. Terus kita pelajari. Karena siapa tahu perkembangan zaman itu juga ada sesuatu yang sangat dinamis ya. Ada sesuatu fatwa yang baru. Oke, sekarang pasal tentang kulit bangkai. Sudah itu saja. Titik. Sekarang kegiatan anak-anak apa? KBM atau matrik? Oh ya, yang baru matrikulasi. Yang handle siapa? Yang handle matrikulasi? Pembina pondok. OSIS enggak ya berarti ya? OSIS sudah enggak. Saya minta tetap nanti yang guru piket atau salah satu pimpinan AKOPA 14 keliling setiap sesi anak-anak yang matrikulasi dicek. Kalau ada guru yang kosong jangan sampai ya, langsung dipanggilkan gurunya, jangan sampai kosong karena mereka juga persiapan untuk haflah iftitah. Sekarang ini sudah tanggal 20. Nah, masih cepat waktunya. Jadi kurang 10 hari lagi. Karena Pak Yai kemarin minta haflah iftitahnya itu adalah tanggal 1. Sabtu tanggal 1 ya toh? Betul, Agustus. Kenapa? Belum bisa apa? Belum 1 bulan ya. Oh iya, mereka datangnya tanggal 4. Tapi kemarin Pak Yai sempat WA ke Agus itu tanggal 1. Ya enggak tahu nanti coba apa tanggal 1 apa mundur tanggal 8 gitu ya. Yang penting mereka sedang kita siapkan untuk tampil 1 bulan ini ya, karena harus langsung tampil, harus bisa langsung ngaji Hamzilati, dididik, kolaso yang tadi, pasolatan dan sebagainya ya.